Kembali lagi sama gue Jer di Bagi Suara. Ruang bebas untuk cerita. Wah, ya kali ini gue nggak sendiri, gue sama Diva. Ya, kita bakal ngebahas apa sih? Ya, jadi kali ini kita akan bahas tentang yang lagi seru nih di kalangan anak muda. Apa sih nih? itu? Apa sih, Mas? Apa sih itu? Mendaki gunung. Oh, Iya. Emang kalau boleh tahu namanya siapa sih? Semuanya perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Dimas Alif Kurniawan, biasa dipanggil Dimas. Kalau ditanya keseharian atau kesibukan mungkin kerja, kemudian juga masih kuliah semester 5. Di sisi lain saya juga salah satu bukan pecinta ya. Maksudnya lebih sering menggunakan waktu luang itu kadang mendaki gunung gitu sih. Jadi kayak Silakan. Oh iya, jadi gini kayak yang trail run kayak gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Cuman hampir rata-rata setiap naik gunung waktu itu sering banget biasanya ngecamp. Jadi kita naik gunung ngecamp di sana gitu. Jadi nggak naik langsung turun. Yang aku penasaran, yang gue penasaran itu udah sejak kapan sih hobinya dimulai gitu? Pertama kali waktu itu 2020. 2020. 2020. Pertama kali waktu itu gue naik gunung Prau via Patak Banteng. Nah di gunung di Wonosobo nggak salah. Wonosobo. Itu camp juga berarti? Ya, pertama kali ngecamp, pertama kali kena hipo waktu itu. Jadi langsung kena hipo. Pendaki Gunung Fomo. Terus rasanya gimana? Setelah Sebenarnya yang dirasain kalau kena hipo ya mungkin ya yang gue rasain waktu itu pertama ya pasti menggigil. Nahan dingin, emang saking nggak bisa nahan dinginnya, gigi itu sampai kayak gitu tuh. Pas di waktu tidur nggak tahu kenapa katanya gue nggak bisa diajak ngomong kayak gitu. Makanya itu mungkin pertama kali gue kena hipo di Gunung Prau. Ya? Padahal Gunung Prau kan mungkin ketinggiannya kalau dihitung ketinggian itu nggak terlalu tinggi ya. Jadi hitungannya kayak masih bukit. Cuman emang cuaca di Wonosobo emang bisa sampai minus derajat waktu itu. Kayak gitu. Dingin banget ya. Dingin lumayan. Terus nih, karena kan tadi udah naik gunung, kena hipo. Pas kena hipo tuh rasanya gimana sih? Maksudnya Rasanya kan iya jelas nih dingin, ya kan dingin kayak Iya, gimana? Ada perasaan trauma kah? Nah iya, mungkin banyak banget kesalahan waktu itu pertama kali naik gunung ya. Karena satu mungkin dari persiapan kurang. Waktu itu cuma ikut temen doang waktu itu. Bahkan setiap kita mendaki kalau ngecamp itu wajib membutuhkan namanya sleeping bag. Iya. Jadi kayak tempat tidur kepompong. Iya. Waktu itu saya punya sleeping bag. Cuman waktu itu emang harganya sedikit lah lumayan lebih mahal. 35.000. Sleeping bag 35.000. Waduh. Tipis banget. Itu bukan bulu angsa. Itu cuman kayak parasut doang. Makanya itu pertama kali saya kena hipo. Oh, jadi kayak gitu. Gitu. Karena emang mungkin dari persiapannya kurang. Karena emang terlalu meremehkan gunung pendek, nggak mencari tahu dulu bagaimana gunungnya seperti apa, tingkat kedinginannya seperti apa, mungkin kayak gitu sih. Oh gitu. Gitu teman-teman. Yang bikin gue penasaran tuh motivasinya apa sampai bisa ngehobiin daki gunung gitu? Mungkin nggak ada motivasi sih ya. Kalau ditanya motivasi mungkin kalau pendaki lain, kalau gue pribadi nggak ada ya. Karena pas kata kita naik gunung di trek, kita kepikiran capek banget, gitu. Capek banget, gue nggak mau balik lagi dah. Cuman pas turun, pas kita nyampe di rest area, ngobrol cerita panjang, akhirnya mulai tertarik terus nih. Walaupun capek, cuman ada hal yang nggak bisa diceritain gitu. Terbayarkan lah ya. Nah, itu dia. Terus rasanya kayak, pengen nih besok terus. kemana lagi nih, kayak gitu kan. Bener banget. Hunting-hunting gunung lain gitu. Nah, akhirnya dari situ dah baru menjelajah. Kok NTB? Kayak NTB. Emang pernah. Emang udah berapa Enggak, banyak enggak. ini yang didaki gitu gunungnya? Kalau dihitung mungkin sampai 7. Wah, tuh. banyak ya. Jawa Tengah, Jawa Barat. Dah hitungannya. Tapi kalau gunung yang paling berkesan nih di gunung Paling mana? berkesan waktu itu di Gunung Merbabu. Kenapa tuh? Karena itu pertama kali dapat view emang yang bener-bener cantik, bener-bener indah banget itu. Itu di Gunung Merbabu. Jadi teman-teman kalau yang ke Gunung Merbabu usahain bener-bener persiapan fisiknya yang matang,
yang bener, pokoknya harus persiapan harus benar-benar matang lah. Karena emang di situ tuh kita bakal dikasih takjub sama Tuhan. Oh ini nih ciptaan Tuhan nih, indah banget di situ tuh. Meskipun masih banyak gunung-gunung lain yang indah ya, mungkin saya masih belum ada waktu gitu. Sibuk sekali ya sepertinya Mas ini ya. Oh, sebenarnya. Ya tapi pernah gak sih kayak lu tuh naik gunung dan pasti kan naik gunung tuh gak mengingat kosong dong bawa barang gitu. Ada nggak barang aneh yang lu bawa dan tuh nggak kepake gitu? Kepo aja gitu, sekedar kepo. Waktu itu barang aneh yang bener nggak kepake ya? Mungkin sekop. Tapi karena emang niat bawa sekop. Karena emang persiapan buat kalau lagi pengen buang air besar. Ternyata emang di sana nggak bisa sama sekali buang air besar. Bener-bener nggak bisa. Oh jadi ditanam buang air besar? Jadi kita kalau misalkan naik gunung, kalau emang pengen buang air besar ya, kita cari tempat yang emang rada jauh dari jalan pendakian. Kita gali tuh tanah tuh kayak kucing. Oh kayak kucing. Oh sistemnya kucing ya? Nah kayak gitu. Cuman itu bener-bener gak kepake sama saya. Belum pernah sama sekali saya buang air besar di gunung. Berarti bawa aja, sekedar bawa aja? Sekedar bawa aja kalau gue sih bener gitu. Jadi kita kalau di gunung itu emang harus itu diwajibkan bawa atau emang ini Enggak inisiatifnya abangnya sendiri ini? Sebenarnya enggak. Cuman kan kita masih bisa menggunakan alat-alat lain ya. Kayak ranting. Kan cuman hanya buat sekedar ngegali. Jadi bukan bikin rumah, enggak. Jadi ini inisiatifnya sendiri Inisiatif kan? aja buat Iya, sekop. betul. Gitu. Jadi yang sekop cuman yang ada 3 jari begitu tuh yang bisa digali gitu tuh. Iya, kayak gitu ya. kurang lebih. Nah, kalau misalnya kan ke gunung ini pasti nggak mungkin nggak ngisi perut dong. Menurut lu, makanan paling enak yang lu pernah makan di gunung itu apa sih? Burger. Burger? Iya. Ada betul burger. Gua bawa burger. Gua bawa burger. Itu gimana? Dimasak di sana? Dimasak di sana. Oh. Jadi kalau bisa, karena kan kalau kita sistem ngecamp ya, jadi gimana cara kita naruh peralatan itu harus bener-bener rapi gitu. Makanan itu yang makanan emang yang gampang busuk, yang gampang nggak boleh kena lembab itu jangan taruh di paling bawah. Di atas ya? Di atas. Contohnya kayak daging burger. Itu kan nggak boleh kena lembab ya. Jadi kena bau. Jadi itu saya taruh paling atas. Jadi saya nggak cuma nikmatin view, tapi juga nikmatin makanan-makanan yang saya bawa kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar capek. Berarti kalau minumannya apa nih? Minumannya kurang lebih ya hampir sama ya, Pocari. Tapi pernah nggak sih Coca-Cola kayak wedang di atas gunung? Wedang pernah. Cuman lebih enak kayaknya kopi Indocafe. Kopi Indocafe. Itu bos, gila, bener. Nih, ada lagi nih, penasaran. Ini kan bikin makanan sama minuman di gunung. Iya. Kalau bikin makanan sama Minuman di gunung itu masaknya pakai apa sih? Karena rata-rata ya. Penasaran kan? Kalau gunung, karena kan memang banyak yang ada mata air ya. Tapi kita nggak boleh terlalu berfokus pada mata air. Jadi kita juga harus persiapan mulai dari bawa air, logistik segala macam itu benar-benar harus diperhatiin. Contohnya kalau saya setiap mendaki di gunung manapun saya pasti bawa 3 liter air. 3 liter yang botol aqua gede. Ini nggak berat. Daripada kita nanti kecapean di atas, daripada nanti kita nerima resiko yang gede di atas, mending saya bawa dari bawah kayak gitu. Berat banget berarti ya? Lumayan berat, karena nggak pernah nimbang juga ya. Pokoknya lumayan berat lah, tenda, logistik, baju, pakaian segala macam semuanya masuk ke situ. Itu kira-kira kalau tas carrier itu kira-kira ada berapa kilo sih? Kalau hitungan dari kapasitas ya, yang waktu saya baca, yang saya beli itu kapasitas 55 liter plus 5, jadi kurang lebih 60 liter. 60 liter. Gitu. Nah, kalau di atas gunung itu kan yang pastinya nggak sendiri dong, nggak cuma rombongan satu doang ya, pasti ada rombongan lain gitu. Iya, benar. Nah, kalau misalnya ini misalnya aja, kalau lu ketemu sama rombongan yang dia tuh modal nekat, cuma karena pengen FOMO jidat hidup gitu. Menurut lu gimana sih? Kalau menurut gua sih ya, kayaknya kalau FOMO wajar ya, cuman harus diperhatiin dari sistem, yaitu pertama logistik, persiapan fisik, mental itu benar-benar harus diperhatiin lah. Ya, jadi FOMO itu nggak apa-apa sebenarnya, FOMO itu nggak apa-apa. Cuman kita harus tahu kapasitas diri kita lah, bisa apa nggak buat naik gunung itu aja sih sebenarnya. Itu aja ya. Jadi ini nih, buat anak-anak yang FOMO itu harus introspeksi diri dulu. Iya, benar. Kalau dia kira-kiranya aku mampu nih, oke kita gas. Kalau nggak mampu, tahan dulu. Benar, gitu. Itu ya. Karena banyak banget ya kejadian, ada yang kena hipo, sedangkan dia nggak bawa alat P3K. Contohnya kan
Di gunung itu emang rata-rata hampir banyak banget yang kena hipo ya. Apalagi kalau nggak bawa persiapan yang mateng. Apalagi terus nggak bawa P3K lagi. Oh, itu udah fatal banget sih. Itu udah fatal banget. Banyak banget kejadian orang yang nauzubillah meninggal di gunung karena hipo apa segala macem. Yang bikin gue penasaran nih, kalau misalnya kayak posisinya tadi kita kena hipo dan kita benar-benar nggak bawa P3K, ada nggak sih kayak obat-obatan yang ada di gunung gitu yang bisa kita gunakan karena kita mungkin udah nggak bawa atau lupa bawa gitu. Wah, Kira-kira ini penasaran ini sih dari berat ya, ini berat. Karena aku juga nggak terlalu mendalami ya, hanya sekedar persiapan yang matang, nggak sampai mempelajari alam itu seperti apa, tumbuhan seperti apa yang bisa dimakan. Aku belum pernah nemu ya. Cuman kalau emang sekiranya kita nggak bawa alat P3K, itu rata-rata hampir setiap pendaki itu punya jiwanya sendiri buat ngebantu gitu. Jadi kita nggak masing-masing di gunung. Kalau kita nggak punya alat P3K, kita minta pasti dikasih, nggak mungkin nggak dikasih. Kayak gitu sih. Karena kebersamaan itu ada di gunung, gitu doang. Jadi kalau misalnya lo bawa lebih ke temen ya? Benar. Ke pendaki-pendaki lain juga banyak sih sebenarnya sih. Berarti nggak apa-apa asing nih, nggak apa-apa. Nggak ada orang asing di gunung, nggak ada. Oh, berarti Semuanya saling sapa, tua, muda, anak kecil, bayi jangan sih ya. Jangan mendaki ya. Jangan. Oh ya, jadi ini kan solidaritas di gunung. Iya, benar-benar. Iya, itu solidaritas. Kalau ada nggak sih kayak temen atau apa ya? Iya, temen yang paling berkesan banget selama ini yang udah diajak naik gunung? Ada temen waktu itu emang karena temen punya open trip ya, jadi punya travel trip gitu buat naik gunung. Itu orang pertama kali yang ngajak saya naik gunung. Itu orang-orang paling berkesan. Karena waktu itu saya hipo, dia yang nolongin. Peralatan saya dulu sama, kayak misalkan teman-teman yang baru naik belum punya peralatan, sama saya juga dulu kayak gitu. Cuman waktu itu saya terus belajar, memperbaiki diri, ya kan. Gimana saya ngumpulin sisihin duit buat beli barang ini buat persiapan nanti naik gunung. Kayak gitu sih. Orang berkesan ya itu orang yang pertama kali ngajak saya naik gunung. Nah, kalau itu kan orang yang paling berkesan. Ada nggak sih orang atau sosok yang pengen banget, wah nih kalau naik gunung sama anak ini seru nih, kayak gitu ada nggak sih? Ada sih, mungkin dari teman-teman kampus ya. Teman-teman kampus sekelas. Banyak banget yang pengen saya ajak naik gunung. Kan bukan cuma saya doang yang punya pengalaman naik gunung ya. Iya, karena banyak banget ya. Betul. Banyak banget yang punya pengalaman naik gunung. Cuman kayaknya lebih asik kalau kita naik bareng-bareng teman kelas. Nah, kalau bareng itu kan pasti ada yang mau pemula nih. Iya. Kan kalau pemula gitu kan kita juga nggak tahu apa-apa. Bisa nggak kasih tahu dari lu itu kayak apa sih yang mesti dipersiapin, risikonya apa? Iya, benar. Gitu. Pasti. Biasanya kalau kita pengen naik gunung, misalkan teman-teman kelas mau naik gunung nih, kita pasti pertama persiapan di grup. Jadi orang-orang yang emang sedikit udah berpengalaman naik gunung pasti ngasih tahu nih alat-alat apa aja yang dibawa, carrier, sepatu, baju. Nah, baju itu ada 3 sistem sebenarnya. Ada base layer, kemudian ada mid layer, sama outer layer kayak gitu. Itu buat persiapan nahan dingin di gunung, kayak gitu. Coba pokoknya orang-orang yang sedikit berpengalaman pasti ngasih tahu lah. Nggak mungkin kalian dibiarin gitu aja kayak gitu. Risiko terbesarnya apa nih? Kalau ditanya risiko terbesar pasti meninggal ya. Karena alam itu bukan buat ditantang gitu. Karena alam itu kan sebenarnya kalau saya sebagai muslim ya, itu kita sebenarnya cuma hanya menziarahi aja. Menikmati alam-alam Tuhan gitu aja sih. Gitu bener. Saya jadi agama. Gak apa-apa itu. Sama kita santai ya. Iya, benar sekali. Nih, kalau menurut pendapat Abang nih, seberapa berpengaruh sih media sosial yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang nih pada FOMO-FOMO kayak gitu? Dan apa pesannya buat mereka? Sebenarnya kalau ditanya bagus apa enggaknya ya, sebenarnya bagus sih. Jadi teman-teman semua yang memang belum pernah naik gunung, jadi tertantang gitu. Oh, saya harus naik gunung nih. Karena tujuannya bukan cuma buat dinaikin ya. Jadi cuman kita hanya menikmatinya aja. Cuman salah satu banyak faktornya, pendaki-pendaki sekarang tuh hirau gitu sama sampahnya. Kalau kalian tahu ya di Gunung Gede itu
sampahnya mungkin kalau bisa dikiloin di Bantar Gebang itu udah bisa kaya itu kayaknya itu. Ya. Sekarang itu juga ditutup kan? Iya benar. Kemarin itu sekarang itu hari Sabtu ya. Di hari Jumat kemarin tanggal 16-an itu di Gunung Gede lagi bener-bener pembersihan gede-gedean dari pihak base camp gitu. Jadi pembersihan dari sampah-sampah yang ada di atas Gunung Gede gitu. Oh gitu. Tuh. Jadi guys, kalau naik gunung atau mendaki gunung itu tolong diperhatikan sampah ya. Iya, Betul benar-benar. sekali. Sampah. Itu Karena sampah plastik itu kan nggak bisa diurai secara Nah, cepat ya. itu dia. Butuh ribuan tahun gitu. Oke. Makanya kenapa banyak pendaki rata-rata ya di setiap gunung itu jarang ada yang boleh bawa tisu basah. Oh. Sama tisu basah juga karakteristiknya sama seperti botol botol, kemasan-kemasan yang susah diurai itu makanya. Jadi intinya sampahmu tanggung jawabmu, Iya, gitu benar. kan? Betul sekali ya. Nah, jadi buat kalian semua nih teman-teman ya yang sedang menyaksikan ini ada sedikit bukan sedikit ya, banyak ya kayak tips-tips dari Iya, benar. Dimas ini untuk kalian yang mau naik gunung ya, jadi mau mendaki gunung jangan karena FOMO aja. Yang buat FOMO boleh, tapi harus dipersiapkan dari segi mental, dari segi peralatan, ya semuanya harus disiapkan. Ya, jadi buat kamu semua ya, siapin diri matang-matang, jangan sampai resikonya kena di kamu. Oke, kita sudah sampai sini aja ya, kakak ya. Ya sepertinya Nah, seperti kakak karena tuh ya, aku waktunya jadi ini sudah ya. Waktu sudah habis menunjukkan sepertinya. nih, ya. Iya. Nah, oke deh, gue Babang Jer dan sahabat-sahabat gue di sini juga mau izin pamit. Bagi suara Ruang bebas untuk Betul. cerita.